Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah. Yang saya cintai Al-Ustadz Uud, yang saya cintai Bapak Lurah, yang saya cintai Ketua Panitia beserta seluruh panitia, yang saya cintai Ketua Takmir Masjid beserta seluruh pengurus masjid, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah, ini tempat menjadi tempat turunnya hidayah, ini tempat menjadi tempat turunnya barakah, ini tempat menjadi tempat turunnya inayah. Hamba-hamba yang duduk di sini Allah ampuni dosa-dosanya, yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil. Duduknya kalian di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalian duduk di majelis ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, untuk mengenang satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj adalah satu kejadian, satu perjumpaan yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia dari awal sampai akhir zaman selain perjumpaan tersebut, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Azizul Wahhab bila hijab, perjumpaan Nabi dengan Allah tanpa setitik pun penghalang. Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf terdahulu, beliau-beliau banyak mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Qushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kemudian ada kitab An-Nur Al-Wahaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Zainal Abidin Ibn Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Kemudian kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahaj karangan Al-Imam Ja'far Ibn Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Kisah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Usman Syafa Ibn Muhammad Syafa. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Kisah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Khasyiyah Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Di pondok-pondok salaf khususnya di Banten, kalau bulan Rajab pasti menghatamkan kitab Ad-Dardir. Kalau di sini ada santri yang dulu pernah mondok di pondok salaf khususnya Banten, pasti menghatamkan itu kitab yang namanya Khasyiyah Ad-Dardir yang menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Pada kesempatan yang mulia ini, sedikit saja saya sampaikan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj yang bersumber dari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi.
Sebab kalau kita menjelaskan Isra Mi'raj sesuai dengan pemikiran, kemampuan, pola pikir kita sendiri, berarti kita merasa lebih pintar dari ulama-ulama terdahulu. Saudara-saudara sekalian, Isra wal Mi'raj pada tahun tersebut adalah Amul Huzun. Amul Huzun adalah tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Kenapa tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan? Karena istri yang Nabi cintai, Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi, seorang wanita yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Beliau wafat di tahun tersebut. Karena begitu agung pengorbanan Sayyidatuna Khadijah, sampai-sampai sebelum wafat beliau berkata kepada Rasulullah, wahai suamiku, hartaku telah habis. Wahai suamiku, uangku sudah habis. Kalau nanti aku mati, kalau nanti aku wafat, kamu butuh uang untuk perjuangan Islam, kamu gali kuburku, ambil tulang-tulangku, kemudian kamu jual untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Beliau wafat di tahun tersebut. Kemudian paman yang Nabi cintai, Abu Talib, paman yang selalu membela Nabi Muhammad dari musuh-musuh yang mencaci maki Nabi, yang memerangi Nabi, beliau Abu Talib yang selalu membela Nabi wafat di tahun yang sama. Jadi satu tahun dua manusia yang dicintai oleh Nabi wafat. Makanya tahun tersebut dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad, sehingga Allah menghibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa wa Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Singkat cerita, datang Jibril membawa bejana yang terbuat dari emas. Jibril membelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya Nabi, dibersihkan, dicuci hatinya Nabi Muhammad. Cuma banyak ustadz-ustadz, banyak kiai-kiai sekarang di panggung-panggung ceramah, di acara-acara Isra wal Mi'raj, mereka salah menjelaskan tentang pembelahan dada Nabi Muhammad. Mereka para ustadz, para kiai, para penceramah, apalagi yang ada di TV, mereka ngomongnya seperti ini: dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya Nabi, dibersihkan kotoran-kotorannya, dibuang kotoran-kotoran dari hati Nabi Muhammad. Kalau ada ustaz atau kiai atau penceramah ngomong seperti itu, dibuang kotoran-kotoran dari hatinya Nabi, itu ustaz, itu kiai goblok itu, saudara-saudara. Kamu tahu? Dibersihkan hatinya Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi itu kotor. Disucikan hatinya Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi itu tidak suci. Jadi pencucian hati Nabi itu ibarat kata kamu wudhu 2 kali. Kamu punya wudhu kan suci, terus apa salahnya kalau kamu wudhu lagi untuk mensucikan sesuatu yang telah suci? Jangankan hatinya Nabi, terlalu jauh kita berbicara tentang hati Nabi Muhammad. Gak usahlah hatinya Nabi. Dalam kitabnya Imam Suyuti dan dalam kitab Asy-Syifa karangannya Al-Imam Qadhi Iyad dijelaskan air kencingnya Nabi, darahnya Nabi, kotorannya Nabi suci, apalagi hatinya Nabi Muhammad. Air kencingnya Nabi suci, saudara-saudara. Kamu tahu dalam hadis riwayat Ummu Aiman, Nabi Muhammad pernah buang air kecil di satu wadah. Ketika Nabi buang air kecil di satu wadah, Nabi letakkan di bawah ranjang. Nabi tidur. Ketika Nabi bangun, Nabi bilang, wahai Ummu Aiman, senggol itu wadah. Maksudnya buang isi yang ada dalam wadah tersebut, yaitu air kencing Nabi Muhammad. Kata Ummu Aiman, sudah aku minum ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ketawa Nabi. Kata Ummu Aiman, saking lebar ketawanya Nabi sampai kelihatan gigi gerahamnya Nabi ketika ketawa. Saking tertawanya, saking lebar tertawanya Nabi. Kata Nabi, kenapa kau minum wahai Ummu Aiman? Wahai Ummu Aiman, kamu tidak akan pernah sakit perut selama-lamanya. Kata Ummu Aiman, emangnya itu apa ya Rasulullah? Itu adalah air kencingku wahai Ummu Aiman. Apa kata Ummu Aiman? Kata Ummu Aiman apa? Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih nikmat dan lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi nggak sama air kencingnya kamu. Air kencing Nabi Muhammad suci, saudara-saudara.
Terus Ummu Salamah. Ummu Salamah punya pembantu namanya Barroh. Barroh pernah dia tidak sengaja dia minum air kencingnya Nabi Muhammad. Apa katanya Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Barroh. Air kencingnya Nabi suci, apalagi darahnya Nabi Muhammad, apalagi hatinya Nabi Muhammad. Nabi pernah hijamah. Tahu hijamah? Hijamah itu bekam. Di sini apa bahasanya? Cantuk, dicantuk. Nabi waktu habis cantuk, darah kotornya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa sama Abdullah bin Zubair, dia lihat kanan kiri nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Ketika dia minum, dia datang, ya Rasulullah, sudah aku buang. Di mana? Di tempat yang aman, nggak dilihat oleh orang. Di mana? Di perut ya Rasulullah. Siapa yang mau lihat dalam perut ya Rasulullah? Kata Nabi, kenapa kau minum? Aku ingin mengharapkan keberkahan darimu ya Rasulullah. Aku takut masuk neraka, makanya bercampur darahmu dalam tubuhku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Abdullah bin Zubair. Malik ibn Sinan. Malik ibn Sinan, kakinya Nabi pernah terkena anak panah. Dalam riwayat kepalanya Nabi Muhammad terkena anak panah. Malik ibn Sinan cabut dengan mulutnya. Ketika dia cabut dengan mulut, muncrat darahnya Nabi ke mulutnya, dia telan darah Nabi Muhammad. Ketika dia telan darah Nabi, kata Nabi, muntahkan. Tetap dia telan. Apa kata Nabi? Api neraka tidak akan menyentuh jasadmu wahai Malik ibn Sinan. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, apalagi hatinya Nabi Muhammad. Jadi Ustadz Kiai penceramah kalau ngomong masalah itu congor itu dijaga. Jangan sembarangan ngomong tentang Nabi Muhammad. Kasihan orang-orang awam. Kalau orang-orang awam nanti mereka mikir, oh berarti sama aja dong Nabi kayak kita, punya kotoran juga, berarti sama aja hatinya Nabi ada penyakit, berarti sama aja hatinya Nabi kotor. Tidak, Nabi Muhammad makhluk paling suci, makhluk paling agung, makhluk paling mulia, tidak ada kotoran di dalam hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Terus yang dikeluarkan apa dari hatinya Nabi? Dalam kitab Khasyiyah Ad-Dardir dijelaskan yang dikeluarkan dari hatinya Nabi itu adalah alaqah sauda. Apa itu alaqah sauda? Alaqah sauda itu adalah segumpal darah hitam yang dimana itu adalah bagiannya iblis. Apa maksud bagiannya iblis? Nabi Muhammad rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. Nah, yang dibuang tadi itu alaqah sauda, itu adalah rahmatnya Nabi untuk iblis. Kasih sayangnya Nabi untuk iblis dibuang. Allah suruh Jibril buang itu kasih sayangnya Nabi untuk iblis, sehingga tidak ada kasih sayang dan rahmatnya Nabi untuk iblis. Kenapa? Kalau itu tidak dibuang, nanti akan jadi celah bagi iblis untuk bisa menggoda Nabi Muhammad. Kalau itu nggak dibuang, itu akan jadi kelemahan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, intisari Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah yang mulia, mendapatkan perintah yang agung, yaitu sholat. Ketika Allah perintahkan puasa, cukup melalui Quran. Allah perintahkan zakat, cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah, cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji, cukup melalui Quran. Allah perintahkan jihad, cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup lewat Quran. Allah undang Nabi Muhammad untuk langsung menerima perintah mulia tersebut, karena begitu pentingnya itu sholat. Ibarat kata begini, saya kalau mau suruh saya punya murid hal-hal yang biasa, saya cukup lewat telepon, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana. Tapi kalau saya mau suruh dia hal yang penting, masalah yang penting, apa saya telepon dia, kamu datang sekarang ngadap sama saya. Begitu dia berhadapan dengan saya, baru saya kasih masalah, saya kasih perintah yang sangat penting tersebut. Karena begitu pentingnya sholat, karena begitu agungnya sholat, sampai-sampai Allah undang langsung Nabi berhadapan dengan Allah, jasadnya, ruhnya, zahirnya, batinnya berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah mulia tersebut. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, jaga betul-betul kau punya sholat,
Perhatikan kau punya salat, perbaiki kau punya salat. Jadilah kamu hamba-hamba yang taat, jadilah kamu hamba-hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah kewajiban kamu kepada Allah. Salat adalah wujud penghambaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya amal ibadah kamu, bagus rusaknya amal ibadah kamu, tergantung dari salat. As-salah rasul ibadah. Salat adalah kepalanya ibadah. Salat adalah puncaknya ibadah. Salat adalah otaknya ibadah. Salat adalah pangkalnya ibadah. Kalau kau punya salat baik, maka baik seluruh amal ibadah kamu. Kalau kau punya salat buruk, maka buruk seluruh amal ibadah kamu. Kau punya salat bagus, kau punya salat sempurna, maka bagus dan sempurna seluruh amal ibadah kamu. Kalau kau punya salat rusak, kau punya salat hancur, maka hancur dan rusaklah seluruh amal ibadah kamu. Perhatikan betul-betul engkau punya salat. Salat adalah tiangnya agama. Salat adalah tiangnya agama, tegaknya agama karena salat. Para sahabat-sahabat dulu, kamu tahu perang Badar. Perang Badar 313 para sahabatnya Nabi bisa menang melawan ribuan orang kafir. Apa yang memenangkan mereka? Yang memenangkan mereka bukan senjata, yang memenangkan mereka karena hati mereka kosong dari dunia dan karena taat patuh tunduknya mereka selalu melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kemenangan walaupun dalam jumlah yang sedikit. Orang-orang yang salat, mereka adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalau kamu ingin mendapatkan kemenangan, ingin mendapatkan kejayaan, bukan besar, bukan berapa banyaknya jumlahnya kamu, bukan besar atau kecilnya kekuatan kamu, bukan saudara-saudara, tetapi kepada siapa kamu berpihak, tetapi bersama siapa kamu. Kalau kamu berpihak kepada Allah, kalau kamu selalu bersama Allah, walaupun kamu kecil, walaupun kamu tidak punya daya, walaupun kamu tidak punya kekuatan, maka kamu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kamu tahu dulu itu di India ada seorang wali besar, ada seorang wali majdub. Dia nggak pernah pakai baju, tidurnya itu di atas pohon di India. Nah, ini Habib ini, setiap orang yang datang ke beliau pulang pasti masuk Islam. Namanya Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Akhirnya saudara-saudara, ini raja Hindu kan, di India banyak orang Hindu. Ini raja Hindu mulai khawatir, makin hari makin banyak rakyat saya ikut Islam. Akhirnya ini raja datang ke Habib. Ini raja bilang, Beb, kalau Habib nggak berhenti masukin rakyat saya masuk agamanya Habib, saya bakal datang ke sini, saya bakal bawa pasukan gajah yang banyak, bakal saya ratakan ini hutan jadi tanah. Kata Habib Muhammad, raja, kamu pikir saya takut? Kamu datang bawa pasukan kamu yang banyak, bawa pasukan kamu yang banyak, silahkan kamu ratakan ini hutan. Besoknya benar itu raja datang bawa pasukan gajah yang banyak. Kamu tahu Habib Muhammad suruh apa? Habib Muhammad perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut. Akhirnya nyamuk yang kecil saudara-saudara mengalahkan pasukan gajahnya itu raja tersebut. Allah hancurkan itu pasukan gajah hanya dengan nyamuk-nyamuk yang kecil. Di sini apa yang kamu ambil manfaat dari kisah yang saya sebutkan tadi? Bukan berapa besar atau kecilnya kekuatan yang kamu miliki, tetapi bersama siapa kamu berpihak, kepada siapa kamu berpihak, kepada siapa kamu selalu bersama. Kalau kamu berpihak kepada Allah, sekecil apapun kekuatan yang kamu miliki, Allah akan berikan kepada kamu kemenangan. Maka saudara-saudara, perhatikan kau punya salat, perbaiki kau punya salat. Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas, beliau satu waktu anaknya wafat. Ketika anaknya beliau wafat, datang orang-orang kampung ngumpul. Kata beliau apa? Wahai orang-orang, sungguh bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Maksudnya apa? Musibah agama, musibah yang enteng. Tahukah kalian, bagiku terlambat sholat lebih musibah daripada kematian anak-anakku. Kenapa? Kematian anak-anakku adalah musibah dunia, sedangkan terlambat sholat adalah musibah agama.
Kalau terlambat sholat aja musibah agama, bagaimana kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja? Bertobat kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, di masjid-masjid kalian, di musalla-musalla kalian, terdengar suara azan, terdengar panggilan Allah, terdengar seruan Allah. Allah panggil kamu, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo sholat, ayo tegakkan sholat, hei dirikan sholat. Kamu yang di sawah, berhenti dulu nggarap sawahnya. Yang punya warung, tutup dulu warungnya. Yang berbisnis, hentikan dulu bisnisnya. Hei RT, RW, lurah, camat, stop dulu urusan pangkat jabatannya. Ayo kembali kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan kewajiban kalian kepada aku. Kita punya kuping mendengar hayya 'alas shalah. Kuping-kuping kalian mendengar panggilan Allah, mendengar seruan Allah, tapi kalian abaikan. Kalian tidak pedulikan panggilan Allah. Kalian lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian memilih panggilan perut, kalian memilih panggilan kemaluan, kalian memilih panggilan syahwat, kalian memilih panggilan kursi, kalian lebih memilih panggilan pangkat, kalian lebih memilih panggilan jabatan, kalian lebih memilih panggilan syaitan daripada panggilan Allah. Kalian tinggalkan Allah gara-gara urusan dunia. Kalian lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani, satu waktu beliau pergi ke pasar. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani pergi ke pasar, Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, wahai orang-orang pasar, Tuhan kalian berada di bawah kakiku. Orang-orang pasar kaget, mereka ngadu kepada qadhi, ngadu kepada hakim. Ketika mereka ngadu kepada hakim, hakim tanya, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah betul kamu bilang Tuhan mereka ada di bawah kakimu? Iya betul, Tuhan mereka ada di bawah kakiku. Wahai hakim, kalau kamu tidak percaya, turun kamu dari kursi dan kamu lihat apa yang ada di bawah kakiku. Ketika hakim turun, hakim lihat ternyata ada uang dinar di bawah kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini mereka punya Tuhan, ini yang mereka sembah. Mereka bukan menyembah Allah, bohong. Mereka bilang menyembah Allah, bohong. Ini yang mereka sembah, uang yang mereka sembah. Mereka tinggalkan sholat, mereka tinggalkan puasa, mereka tinggalkan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah hanya gara-gara ini duit, hanya gara-gara cari uang. Kalian sanggup naik gunung, turun gunung, tapi kalian tidak sanggup ke masjid melangkahkan kaki kalian untuk sholat. Kamu yang di sawah dari pagi sampai pagi, kamu sanggup di sawah, tapi kamu tidak sanggup melangkahkan kaki kamu. Kamu sanggup ngangkat-ngangkat berat, ngangkat-ngangkat berat, kamu sanggup ngangkat tangan untuk takbiratul ihram ketika sholat. Kamu tidak sanggup, kamu tidak kuat, takut kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta apa dari kita? Saudara-saudara, kamu tahu anjing? Anjing dia taat sama majikan, anjing dia taat sama tuannya. Kenapa? Karena itu anjing tahu majikan yang ngasih dia makan, majikan yang ngasih dia minum, majikan yang ngasih dia perlindungan. Itu anjing, binatang yang tidak punya akal, tapi dia tahu majikan yang ngasih dia makan, sehingga dia bakal taat, bakal nurut sama majikan. Saya dan kalian, kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan kita sempurna, punya akal. Kita tahu Allah yang ngasih kita makan, kita tahu Allah yang ngasih kita kehidupan, kita tahu Allah yang ngasih kita rezeki, kita tahu Allah yang ngasih kita anugerah, tetapi kita selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lalai dari kewajiban kita kepada Allah. Kita jadi hamba-hamba yang ingkar, jadi hamba-hamba yang angkuh di hadapan Allah. Saya dan kalian, kita lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Itu anjing dia taat sama majikan. Kita punya akal, tidak ada taat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takut kamu, perbaiki kau punya sholat, perhatikan betul-betul kau punya sholat. Sholat adalah amal yang pertama kali ditanya oleh Allah. Sholat adalah amal yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat, Allah tidak nanya dulu berapa kali kamu naik haji, berapa kali kamu umroh. Allah nggak nanya dulu berapa banyak harta yang kamu sedekahkan. Allah tidak tanya lebih dulu berapa banyak kamu punya ibadah-ibadah yang lain. Yang ditanya lebih dulu oleh Allah adalah engkau punya sholat, perkara kau punya sholat. Pada hari itu, hari pengadilan, hari pembalasan, hari perhitungan, semua manusia menundukkan kepala karena Allah tidak main-main pada hari itu. Allah tidak buta, Allah tidak tuli,
sekecil apapun amal yang kau lakukan ada dalam catatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui kamu pada hari ini berdusta, kamu pada hari ini berbohong, kamu pada hari ini mencaci maki, kamu pada hari ini mencuri, kamu pada hari ini merampas harta anak yatim, kamu pada hari ini korupsi, kamu pada hari ini melacur, kamu pada hari ini tidak sholat, kamu pada hari ini tidak puasa, kamu pada hari ini narkoba, kamu pada hari ini mabok-mabokan, kamu pada hari ini berjudi, kamu pada hari ini, setiap amal perbuatan kamu sekecil apapun dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kedua matamu mengadu kepada Allah, mulutmu mengadu kepada Allah, tanganmu mengadu, kakimu mengadu kepada Allah. Kedua matamu akan mengadu, ya Allah, apakah akan mengadu seperti ini? Ya Allah, dulu aku dipakai memandang wajah ulama, aku dipakai memandang wajah orang soleh, aku dipakai memandang Ka'bah. Atau kedua matamu akan mengadu, ya Allah, dulu aku dipakai untuk memandang aurat, aku dipakai untuk memandang porno, aku dipakai untuk memandang perkara-perkara yang kau haramkan. Mulutmu akan mengadu, apakah mulutmu akan mengadu? Ya Allah, dulu saya dipakai untuk berkata benar, saya dipakai untuk berkata jujur, saya dipakai untuk mengatakan yang hak itu hak. Ya Allah, dulu mulut ini dipakai untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk bersalawat. Atau mulutmu akan mengadu, ya Allah, dulu mulut ini dipakai untuk berdusta, dipakai untuk berbohong, dipakai untuk namimah, dipakai untuk ghibah, dipakai untuk fitnah. Ya Allah, tanganmu akan mengadu, apakah akan mengadu? Ya Allah, dulu tangannya dipakai untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang yang telanjang, memberi bantuan kepada orang-orang yang butuh, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang teraniaya. Atau tanganmu akan mengadu, ya Allah, dulu tangannya dipakai untuk mencuri, dipakai untuk merampas haknya orang, dipakai untuk menzolimi orang. Perutmu akan mengadu, ya Allah, dulu masuk dalam perut ini nafkah yang halal, rezeki yang halal, makanan yang halal, makanan yang baik. Atau perutmu akan mengadu, ya Allah, dulu masuk barang haram, masuk harta riba, masuk harta dari hasil mencuri, masuk harta dari hasil nipu orang, masuk dalam perut ini harta dari hasil mencuri, dari hasil merampok, dari hasil nipu orang, dari makan riba, dari kredit, dari ini, ya Allah. Ya Allah, kedua kakimu akan mengadu di hadapan Allah. Ya Allah, dulu kedua kaki ini melangkah ke masjid, melangkah ke tanah suci, melangkah ke tempat yang baik, melangkah ke majelis ilmu, melangkah ke majelis zikir. Atau kedua kakimu akan mengadu, ya Allah, dulu kaki ini melangkah ke tempat maksiat, melangkah ke tempat-tempat yang kau haramkan, melangkah ke tempat-tempat yang kau tidak ridhai. Ya Allah, seluruh anggota badanmu, seluruh jawarihmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita pada hari itu, hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita. Setiap para pemimpin-pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin, ulama dimintai pertanggungjawaban atas umat, orang tua dimintai pertanggungjawaban atas anak, kemudian para pejabat dimintai pertanggungjawaban atas rakyat, para ustadz, para kiai, para habaib dikumpulkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya mereka satu persatu, wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para ulama, antum warasatul anbiya, kalian pewaris para nabi. Sudahkah kalian insaf? Sudahkah kalian tawarru anil futyah? Sudahkah kalian berhati-hati dalam berfatwa? Sudahkah kalian ikhlas? Sudahkah kalian jadikan aku sebagai tujuan? Sudahkah kalian jadikan aku sebagai maksud kalian? Atau sebaliknya, tujuan kalian bukan aku, tujuan kalian perut, tujuan kalian kursi, tujuan kalian jabatan, tujuan kalian tahta, tujuan kalian kekuasaan. Kalian para ulama, kalian punya tujuan, kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, tapi kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, tapi kalian cari hidup dalam agama. Kalian bukan menghidupkan pondok, tapi kalian mencari hidup dalam pondok pesantren. Dakwah, agama, Islam, pondok, masjid kau jadikan kendaraan untuk memuaskan isi perutmu, untuk memuaskan hawa nafsu syaitanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuk satu persatu. Oh, ini nih dulu ustadz TV yang kalau ceramah pakai tarif nih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini nih ustadz yang dulu kalau mau undang saya ceramah harus sekian puluh juta.
Kiai ngomong kalau mau undang saya ceramah harus sekian puluh juta, harus jemput pakai Mercy. Kalau ada ustaz atau kiai yang seperti itu, pasang-pasang tarif, ustaz kiai bangsat itu, saudara-saudara. Allah minta pertanggungjawaban satu persatu, saudara-saudara. Para ustaz, para kiai, oh ini ustaznya Ahok nih, ini nih kiai yang dukung Ahok nih, ini nih ustaz kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat, jadi anjing-anjingnya aparat, dari anjing-anjingnya pemerintah. Kiai ustaz yang jadi anjing-anjingnya Ahok, yang halal dia bilang haram, yang haram dia bilang halal, yang baik kau bilang batil, yang batil kau bilang hak, yang benar kau salahkan, yang salah kau benarkan, hanya gara-gara kalian mengharapkan duit, mengharapkan uang. Iman kalian berada di amplop, iman kalian berada di uang. Kalian berdiri depan pintu surga, kalian berdiri depan pintu-pintu penguasa, berharapkan sebagian daripada harta mereka. Kata Allah, kalian monyet-monyet bersorban, kera-kera bersorban kalian. Saudara-saudara, saya kalau ada orang Kristen, kalau ada orang Cina bela Ahok, saya nggak heran. Yang saya heran ada orang Islam, apalagi ustaz, apalagi kiai ustaz bela Ahok. Ahok yang telah menistakan Al-Quran kalian, Ahok yang telah menghina agama dan ulama kalian, malah kalian bela mati-matian. Kebanyakan makan duit Cina itu ustaz itu. Itu ustaz itu kiai kebanyakan makan duit haram itu. Ini ustaz kayak monyet bersorban ini, saudara-saudara. Saya nggak heran kalau ada orang Kristen Cina bela Ahok, wajar itu, huahumahum. Yang saya heran kalau ada ustaz kiai bela Ahok, kalau ada ustaz atau kiai bela Ahok, itu ustaz itu kiai lebih bangsat, lebih babi dari Ahok, saudara-saudara. Kamu ustaz, kamu itu kiai, kamu pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu mana yang benar, kamu tahu mana yang hak. Kenapa yang benar malah kamu samarkan? Pakai ustaz kiai yang ngomong lagi, oh Ahok itu kan tujuannya baik, Ahok itu tujuannya bagus, Ahok itu mau bangun Jakarta, Ahok itu niatnya baik, niatnya kan bagus, jadi nggak apa-apa Ahok jadi gubernur. Kiai goblok. Kamu nggak tahu di dalam kaedah fikih dijelaskan bahwasanya niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Walaupun niat baik, saya punya niat baik, ini ada anak-anak yatim, saya mau ngasih uang, tapi saya nyuri dulu. Habis saya nyuri, nanti saya kasih sama mereka. Niatnya kan baik, niatnya kan bagus. Tetap niat yang bagus tidak bisa merubah hukumnya mencuri itu menjadi halal. Tetap mencuri hukumnya haram walaupun dengan niat yang baik. Ahok mau niatnya baik, mau niatnya bagus, tetap haram. Jadi pemimpin niat baik aja haram, apalagi niat buruk, saudara-saudara. Ini ustadz, ini kiai kok otaknya jadi bengkok begini nih ustadz sama kiai. Kebanyakan makan duitnya Ahok nih ustadz kiai ini. Diberangkatin umroh si Ahok. Makanya Imam Ghazali bilang seperti ini. Kata Imam Ghazali apa? Wahai para ulama, jangan kalian terima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim. Kalau kamu terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, sehingga maksiatnya kamu biarkan, mungkaratnya, dolalatnya, sayyiatnya, mukhalafatnya kamu biarkan. Ustaz kiai, itu korupsi, itu penista Al-Quran, kenapa nggak ditegur Ustaz? Kenapa nggak ditegur kiai? Nggak enak saya mau negor, kemarin habis kasih amplop saya. Nggak enak saya mau negor, kemarin habis saya berangkatin umroh saya. Kalau ketemu sama ustadz kiai begitu toyor goblok. Jadi ustadz jadi kiai goblok amat. Jadi ustadz jadi kiai kok tunduk sama Ahok, kok tunduk sama penista Al-Quran. Udah gitu ngaku NU lagi, ngaku NU. Ustadz kayaknya ngaku NU. Saudara-saudara, NU yang lurus nggak bakal dukung Ahok. Ustadz, kiai, habib, santri, NU, Nahdlatul Ulama yang lurus tidak bakal dukung Ahok. Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau santri ngakunya NU tapi bela Ahok, itu bukan Nahdlatul Ulama, itu nasi uduk itu. Bikin malu NU itu.
Ahok baru-baru diangkat jadi sunan bapak-bapak. Baru-baru diangkat jadi sunan Ahok sama Ansor. GP Ansor ngangkat Ahok jadi sunan. Tahu sunan apa? Sunan Kalijodo. Iya betul. Baru berapa minggu yang lalu sebelum pencalonan itu Ahok diangkat jadi sunan. Sunannya GP Ansor, namanya Sunan Kalijodo. Kalau Sunan Kalijaga kan zaman dulu. Nah sekarang punya sunan baru lagi, Sunan Kalijodo namanya. Takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalian kepada Allah. Kalian monyet-monyet bersorban, tempat kalian neraka Allah angkat, Allah masukkan neraka. Udah akhirnya para pejabat dikumpulkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, semua dikumpulkan satu persatu, ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pejabat, sudahkah kalian kenyang? Rakyat pun kenyang. Sudahkah kalian makmur? Rakyat pun makmur. Sudahkah kalian sejahtera? Rakyat pun sejahtera. Atau sebaliknya, kalian hidup kenyang, rakyat kalian mati kelaparan. Kalian hidup sejahtera, kalian hidup makmur, rakyat kalian menderita, rakyat kalian susah, kalian bohongi rakyat, kalian tipu rakyat, kalian makan uang rakyat, kalian rampas hak-hak rakyat, kalian makan dari keringat dan darah rakyat, kalian pencuri-pencuri uang rakyat, kalian pejabat-pejabat biadab kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kamu tahu pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Pejabat ini butuh sama kamu kalau ada maunya. Kalau mau pencalonan baru butuh sama rakyat. Kalau mau calon butuh sama masjid, butuh sama ulama, butuh sama kiai. Mau pencalonan Jokowi itu, kamu tahu Jokowi itu? Jokowi dulu sebelum jadi presiden keluar masuk gorong-gorong. Udah jadi presiden ada keluar masuk gorong-gorong. Sebelum jadi presiden naik becak, emang mukanya kayak tukang becak. Pas udah jadi presiden ada naik becak. Sebelum jadi presiden keluar masuk pasar, berjanji sama ibu-ibu nanti sembako bakal murah. Pas udah jadi presiden, ibu-ibu sekarang bawa duit 10.000 beli cabai paling cuma dapat segini 10.000 ya. Mana cabai? Mana? Bapak tekor jadinya, kasihan dari uangnya. Kamu berjanji kepada rakyat kalau ada maunya. Sebelum jadi berjanji mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, menghidupkan rakyat, setia kepada rakyat. Setelah jadi yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang bahagia bukan rakyat, yang makmur asing-asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang luar. Kita pribumi Indonesia kelaparan di negara kita sendiri, kita menderita di negara kita sendiri, saudara-saudara, menjadi budak di negara kita sendiri. Kalian bohongi rakyat. Jokowi sebelum jadi ngomong, waktu belum jadi presiden, saya kalau jadi presiden silahkan demo saya suka di demo, silahkan demo saya. Kalau ada yang demo saya nanti saya ajak masuk ke dalam istana. Belum jadi itu. Pas udah jadi presiden, kejadian 4.11, ribuan para ulama, jutaan umat Islam, ribuan majelis taklim, bendera-bendera majelis berdiri di bawah langit Jakarta di depan istana presiden. Jutaan umat Islam menuntut keadilan dari presiden yang dulu pernah berjanji menuntut keadilan untuk memenjarakan Ahok. Presidennya malah lari, saudara-saudara. Didatengin umat Islam, presidennya lari. Presiden pengecut. Kalau ketemu Jokowi turunin celananya, jangan-jangan head dia tuh. Banci kau. Didatengin sama jutaan umat Islam, kamu lari, saudara-saudara. Kamu bayangkan Ahok sampai sekarang gak ditahan-tahan. Penista-penista agama yang lain ditahan. Malah jaksa kemarin nuntutnya cuma 1 tahun, bapak-bapak. Dituntut cuma 1 tahun. Ahok menistakan Al-Quran, menodai agama, cuma dituntut 1 tahun. Maling ayam, kamu tahu? Maling ayam dituntut 3 tahun. Maling sendal dituntut 2 tahun. Saya waktu masuk penjara tahun 2012 itu ada maling lampu.
Maling lampu. Kamu tahu ditahan berapa lama? Ditahan 2 tahun. Maling lampu ditahan 2 tahun. Ahok yang menistakan agama, yang menistakan Al-Quran, yang telah membuat ribut se-Indonesia. Ahok yang telah memperpecah belah Bhinneka Tunggal Ika, yang telah memperpecah belah bangsa, yang merusak negara, merusak agama, cuma dituntut 1 tahun sama jaksa goblok itu, saudara-saudara. Kenapa hukum di Indonesia kok seperti ini? Hukum harusnya tajam di atas, tajam di bawah. Kenapa kok hukum tumpul di atas malah tajam di bawah? Apakah hukum di Indonesia hanya berlaku bagi orang-orang susah saja? Apakah hukum hanya berlaku bagi orang-orang miskin saja? Apakah hukum hanya berlaku bagi pribumi saja? Terus apakah hukum tidak berlaku bagi Ahok? Apakah Ahok kebal hukum? Hei jaksa, hei hukum, bukankah kalian para penegak hukum? Kalian para pejabat selalu ngomong ini negara hukum, jangan anarkis, jangan main hakim sendiri, ini negara hukum, ini ngomong negara hukum, tapi kalian yang mengkhianati hukum itu sendiri, saudara-saudara. Ngomong hukum, tapi kalian yang telah menodai hukum di Indonesia. Kamu para pejabat, kamu para penegak hukum, tegakkan hukum. Jaksa, makan duit berapa banyak kamu dari Ahok? Hah? Hei hakim, makan berapa banyak duit kamu dari Ahok? Kalian harusnya lebih memihak kepada rakyat, bukan memihak kepada konglomerat. Rakyat masih percayakan hukum kepada kalian. Umat Islam masih percayakan hukum kepada kalian. Kalau sudah hilang kepercayaan umat Islam kepada kalian sebagai penegak hukum, maka jangan salahkan kami umat Islam kalau kami hukum Ahok dengan cara kami sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau penegak hukum gak mau hukum Ahok, kita hukum Ahok bareng-bareng dengan cara kita sendiri, saudara-saudara. Kita masih sabar-sabar, umat Islam masih sabar. Jangan kamu bikin-bikin mainan. Ini masalah, ini bukan masalah politik, ini bukan masalah partai, ini masalah Al-Quran. Kitab yang diagungkan, yang disucikan oleh umat Islam telah dilecehkan oleh seekor babi Ahok. Malah kalian bela mati-matian. Sampai saking dibela mati-matian, kamu tahu para ustadz, para kiai, para habaib yang vokal-vokal, yang menyuarakan kebenaran, Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab diancam, diintimidasi, difitnah, dicaci maki. Semua para habaib, para kiai yang menyuarakan kebenaran diancam sama mereka, para pejabat-pejabat kurang ajar, hanya gara-gara bela 1 ekor Ahok. Disangkanya kami para habaib takut kan? Disangkanya kami para habaib takut. Hei para pejabat, hei para pengkhianat bangsa, kami cucunya Nabi Muhammad. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, dalam tubuh kami mengalir darah pejuang, dalam tubuh kami mengalir darah Nabi Muhammad. Kami tidak akan pernah mundur walaupun 1 langkah. Kami punya kakek-kakek udah biasa dibunuh, kakek-kakek kami biasa dipenjara, kakek-kakek kami biasa dicaci maki. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib difitnah, dicaci maki di mimbar-mimbar sampai beliau dibunuh, mati dibunuh beliau. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali, beliau wafat diracun. Sayyidina Hasan diracun. Kenapa beliau diracun? Beliau diracun karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Kami punya datuk Sayyidina Husain ibn Ali, Husain ibn Ali, Husain ibn Fatimah bint Rasulullah. Beliau wafat dipenggal kepalanya, terpisah kepala dari jasadnya. Kenapa beliau dibunuh? Kenapa beliau dipenggal? Beliau dipenggal karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat
pejabat yang zalim. Darah-darah beliau mengalir dalam tubuhnya Habib Rizik, mengalir dalam tubuhnya kami para habaib. Kami akan selalu tegak berdiri menantang kezaliman, melawan kemaksiatan. Kami tidak akan tunduk kepada pejabat yang zalim. Kami tidak akan tunduk kepada maksiat, tidak akan tunduk kepada mungkarat, tidak akan tunduk kepada penghina-penghina Al-Quran. Semakin kami dibungkam, semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Kami akan mengatakan yang hak itu hak, sekalipun lidah kami harus dipotong. Kami akan menyuarakan kebenaran walaupun seluruh dunia membenci kami. Tetap kami akan menegakkan kebenaran sekalipun kami harus mati dalam menegakkannya. Kami akan selalu berjuang di jalan Allah sekalipun kami harus mati berdarah-darah. Saudara-saudara, panggil kami sesuka hati kalian, sebut kami sesuka hati kalian, panggil kami teroris, panggil kami anarkis, panggil kami rasis, panggil kami kaum intoleran, panggil kami kaum bumi datar, panggil kami dengan panggilan apapun, sebut kami dengan sebutan apapun, panggilan apapun, sebutan apapun, julukan apapun yang kalian sematkan kepada kami, tetap kami tidak akan mundur. Kami akan selalu berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran Allah. Oleh karena itu saudara-saudara masyarakat Banten, saya tanya sama kamu, kalau seumpamanya Ahok bebas, orang Banten siap turun ke Jakarta? Jangan cuma siap-siap aja, siap-siap aja ntar gak turun, ntar dicegat polisi di pintu tol Serang, ntar mundur. Orang Banten gak ada yang penakut, orang Banten itu berani-berani. Kalau ada orang Banten penakut, bukan orang Banten itu, pakein BH kalau penakut. Saya punya kakek belajar sama orang Banten, orang Tanara. Saya punya kakek Habib Alwi bin Abdurrahman bin Smith, beliau belajar kepada Syekh Arsyad Rawi Tanara. Makanya orang Banten berani-berani. Kalau ada orang Banten penakut, bukan orang Banten itu. Saya tanya semua orang Banten, khususnya orang Bontang, khususnya Sampang, kalau Ahok bebas, siap ke Jakarta? Siapnya kok pelan kayak banci, ada suaranya. Kalau Ahok bebas, siap perang, siap datang ke Jakarta, siap kita gantung Ahok. Itu baru orang Banten. Semoga Allah berikan kejayaan kepada orang-orang Banten. Mak Banteng udah tumbang di Jakarta. Tahu Mak Banteng? Megawati. Mak Banteng di Banten udah tumbang. Di Jakarta Mak Banteng tumbang. Insya Allah di tempat-tempat yang lain Mak Banteng bakal tumbang. Kerajaan-kerajaan kezaliman yang dengan sombong sama partai, sombong sama pangkat, sombong sama jabatan, seakan-akan di atas badan tidak ada Allah, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, kita yang berjuang di jalan Allah, Allah berikan kepada kita dua janji Allah, kepada kita. Kalau bukan kemenangan, dua janji Allah. Kamu berjuang, Allah akan berikan kepada kamu dua janji Allah. Kalau bukan kemenangan, maka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Allah jadikan kita hamba-hamba yang baik, hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balikna Ramadan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, kepada seluruh hadirin yang ada di sini, saya lagi bikin pondok. Saya bikin pondok nggak pakai proposal. Saya bikin pondok haram jada, terima bantuan dari pejabat. Kalau saya punya pondok terima bantuan dari pejabat, nanti saya ceramahnya begini: Masya Allah, presiden ini baik, Pak polisi bagus, begitu nanti. Makanya pada kesempatan yang mulia ini saya harapkan seluruh hadirin yang hadir di sini untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan pondok pesantren tersebut. Insya Allah Allah membalas ribuan kali lipat. Pondok pesantren tidak butuh sama hartanya kamu.
tapi kamu yang butuh mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bakal susah. Orang sedekah tidak bakal susah, justru dengan sedekah itulah bakal menghilangkan kesusahan-kesusahan yang ada dalam diri kamu. Sambil kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia tolong diinin semuanya. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah